Bab 1627 menghancurkan Pantom. Cermin Kaisar Manusia. Kaisar sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Salah satu kaisar berkata, saya pernah mendengar tentang harta itu sebelumnya. Maksudmu penerus istana Kaisar Manusia memanggil cermin Kaisar Manusia dan menyihir hantu Kaisar Manusia di atas istana Enigma. Itu mungkin Euro, pendongeng berhenti sejenak dan mengubah topik pembicaraan. Namun, penerus yang memperoleh cermin Kaisar Manusia 40.000 tahun yang lalu seharusnya sudah mati. Siapa itu? Murid tituler dari Biara Daming, Biksu Daming. Oh, dia memang telah meninggal selama bertahun-tahun. Seorang kaisar melanjutkan, kalau begitu, harta ini pasti jatuh ke tangan orang lain karena suatu kebetulan yang aneh. Orang lain berkata, tidak peduli siapa yang mengendalikan cermin Kaisar Manusia, fakta bahwa dia mampu menonjol untuk membantu umat manusia pada saat kritis ini menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada kaisar yang menyembunyikan diri. Aku khawatir tentang hal lain. Pendongeng berkata dengan cemas, karena itu adalah hantu yang disulap oleh cermin Kaisar Manusia, itu berarti tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Jika aku bisa melihatnya, kaisar dari ras primordial juga bisa. Turunnya hantu Kaisar Manusia secara tiba-tiba menekan ras primordial untuk saat ini. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini bisa bertahan. Mendesah. Kaisar lain menghela nafas. Sedikit keterlambatan berarti, kurasa. Bagaimana jika kaisar dari ras primordial turun? Kaisar lain tiba-tiba bertanya. Seketika, aula menjadi sunyi. Sesaat kemudian, pendongeng itu tersenyum, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu, dan memberi isyarat kepada Lin Xuanji. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pendongeng generasi ini. Orang tua, kamu Euro. Lin Xuanji sudah menyadari sesuatu dan sepertinya dia ingin membujuk. Namun, dia diinterupsi oleh pendongeng sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya sudah memutuskan. Ini mungkin harapan terakhir umat manusia. Euro. Istana Enigma. Makhluk hidup dari 10.000 ras berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan, tidak berani melihat sosok di langit. Di sisi lain, para pemimpin klan dari ras primordial bisa berdiri dan menyalurkan ki darah mereka untuk bertahan melawan kekuatan kuat hantu Kaisar Manusia. Hantu Kaisar Manusia ini. Namun, setelah beberapa saat, hantu berambut merah itu mencuri pandang dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kaisar dari 6 ras primordial juga melihat ke atas. Kaisar Manusia belum mati. Kaisar Manusia adalah orang yang merasakan bahaya Istana Enigma dan mengungkapkan tiruannya untuk turun ke daratan Tianhuang. Turunnya peringkat kekuatan surgawi dilakukan oleh Kaisar Manusia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan, menyebabkan kegemparan. Awalnya, makhluk hidup dari 10.000 ras bingung tentang apa yang terjadi dengan hantu Kaisar Manusia. Suara itu menerangi hati makhluk hidup dari 10.000 ras. Para pemimpin klan dari ras primordial terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa peringkat kekuatan surgawi dilakukan oleh Kaisar umat manusia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu dilakukan oleh Kaisar Manusia. Di kerumunan, hanya tubuh sejati naga Phoenix yang curiga ketika dia mendengar suara itu. Itu karena dia tahu bahwa itu adalah suara Lin Xuanji. Apa yang dikatakan Lin Xuanji jelas bukan kebenaran. Saat itu, Lin Xuanji mengubah posisinya dan berteriak dengan suara yang berubah, beraninya kalian semua. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihat Kaisar Manusia? Petik 2. Mungkin karena mendengar kata-kata Lin Xuanji, sosok agung di udara benar-benar bergerak dan maju selangkah. Ledakan, ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan surgawi tertinggi turun dan peringkat kekuatan surgawi bersinar dengan cahaya surgawi sekali lagi. Para pemimpin klan dari ras primordial mengangkat kepala mereka secara naluriah. Ketika mereka bertemu dengan tatapan Kaisar Manusia, ekspresi mereka berubah dan mereka ketakutan. Melawan aura dan tekanan Kaisar Manusia, mereka tidak bisa menahannya sama sekali dan berlutut di tanah satu demi satu. Bahkan hantu berambut merah dan Men Feng berlutut. Keganasan Kaisar Manusia terlalu besar. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani meremehkan hantu yang muncul. Jika hantu itu mewarisi teknik Dao dan Dharma dari Kaisar Manusia, itu mungkin bisa membunuh semua ahli dari ras primordial yang hadir dengan satu jari. Siapa yang berani mengatakan bahwa ras manusia tidak memenuhi syarat? Lin Xuanji meraung. Alasan mengapa perdamaian tidak dapat dinegosiasikan di pertemuan 10.000 ras adalah karena di hati 6 ras primordial, tidak ada dari mereka yang menerima ras manusia sebagai lawan yang memenuhi syarat. Di mata 6 ras primordial,
manusia adalah semut dan tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang hantu kaisar manusia telah muncul dan tiba di Istana Enigma, semua ahli dari ras primordial yang mengejek ras manusia sebelumnya harus berlutut di tanah. Lin Xuanji tahu kapan harus berhenti dan tidak terus mendorong. Dalam sekejap, dia tiba di samping tubuh sejati naga Phoenix. Kakak Lin, apakah kamu yang menciptakan hantu kaisar manusia ini? Tubuh sejati naga Phoenix bertanya dengan transmisi suara. Tidak, Lin Xuanji menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak berpikir itu akan bisa bertahan lebih lama lagi. Paling-paling itu hanya bisa menunda beberapa saat lagi. Petik 2. Huff. Saat itu, harum dingin terdengar dari kehampaan. Sosok yang dipenuhi dengan cahaya surgawi yang cemerlang muncul di langit Istana Enigma dari udara tipis, menghadapi hantu kaisar manusia dengan aura yang sangat menakutkan. Kidara emas sosok itu melonjak dan tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Seorang kaisar dari ras dewa. Keributan di Istana Enigma akhirnya memprovokasi ras kaisar dewa. Bahkan kaisar paling biasa dari ras primordial setara dengan kaisar ras manusia yang telah memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi dalam hal kekuatan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan. Ini sudah berakhir. Ketika Lin Xuanji melihat itu, dia meringis. Aku khawatir kita tidak akan bisa memalsukannya lagi. Ras kaisar dewa berhadapan dengan hantu kaisar manusia tanpa rasa takut dan tidak dirugikan dalam hal aura. Berhenti berakting. Kaisar ras dewa memelototi hantu kaisar manusia untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia mencibir dan menyerang tiba-tiba. Ledakan. Dia tiba di depan hantu kaisar manusia dan meninju, menghancurkannya. Banyak pembudidaya berbalik secara naluriah. Mereka menyaksikan tanpa daya saat sosok agung kaisar manusia hancur menjadi ketiadaan oleh satu pukulan dari kaisar ras dewa. Hati banyak pembudidaya tenggelam secara bertahap. Cahaya di mata mereka secara bertahap meredup juga. Pukulan itu tampaknya telah menghancurkan harapan terakhir umat manusia. Betapa memalukan. Kaisar ras dewa menatap banyak ras primordial yang berlutut dan berteriak, "Kalian semua, berdiri." Memikirkan bahwa kamu akan takut sedemikian rupa atas trik yang dimaksudkan untuk membingungkan kalian. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, pada kenyataannya, dia terkejut saat hantu kaisar manusia turun dan hampir berlutut di tanah juga. Saat hantu kaisar manusia hancur, di sebuah gua rahasia di Heaven Expanding Mountain Range. Seorang pria dengan rambut panjang bergoyang dan mendengus. Mendesah. Pria berambut panjang itu menghela nafas dengan lembut dan rambutnya yang panjang bergoyang, memperlihatkan bekas luka darah di gelabelanya. Dia menurunkan cermin kuno di tangannya perlahan dan bergumam, "Aku sudah mencoba yang terbaik. Sisanya terserah takdir." Bab 1628 Pertempuran Kaisar. Langit di atas Istana Enigma. Ketika Kaisar ras dewa turun, 10.000 ras tunduk dengan hormat. Banyak pembudidaya putus asa. Istana Enigma telah menyebabkan keributan besar dan bahkan mengeluarkan peringkat kekuatan surgawi dari medan perang kuno. Bahkan hantu kaisar manusia terungkap tetapi dihancurkan tanpa ampun oleh kaisar ras dewa. Apakah ras manusia akan ditekan oleh 6 ras primordial di generasi ini? Apakah umat manusia akan kembali ke masa tragis diperbudak oleh 6 ras primordial sebagai makanan di era purba? Salam, Kaisar Dewa Dunia Melolong. Banyak ahli ras dewa berteriak. Kaisar Dewa Dunia Melolong berjalan perlahan dari cakrawala selangkah demi selangkah. Namun, tidak ada yang berani mendesaknya dengan ekspresi tidak sabar. Huff. Dia mendengus dingin, "Kalian benar-benar mampu. Kalian semua berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan bahkan gagal untuk menekan sekelompok semut manusia." Kaisar Dewa Dunia Melolong. Pemimpin klan dewa menunjuk hantu berkepala merah itu dengan tergesa-gesa. "Bukannya kami tidak berguna, ini karena ras naga masuk dan menciptakan pembantaian. Kalau tidak, kita akan menekan manusia itu sejak lama." Perlombaan naga. Tatapan Kaisar Dewa Dunia Melolong beralih ke hantu berambut merah dan dia berkata perlahan, "Karena ras naga bertekad untuk berperang melawan 6 ras primordial, tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menghancurkan ras nagamu terlebih dahulu." Hantu berkepala merah menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Pertemuan 10.000 ras belaka menyebabkan keributan besar sehingga bahkan Kaisar pun khawatir. 6 ras primordial, berapa banyak kaisar yang tersisa di sekitar kalian? Mengapa kalian semua tidak menunjukkan dirimu? Petik 2. Karena aku di sini, tidak perlu ada kaisar dari 6 ras primordial lainnya untuk muncul. Kaisar Dewa Dunia Melolong berkata dengan acuh tak acuh. Aku sendiri sudah cukup untuk menyapu semua kaisar umat manusia.
Aku akan membunuh siapa saja yang berani tampil. Nada dari Howling World God Emperor dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa saat dia menyatakan dengan bangga, hari ini, bahkan tanah suci umat manusia, Istana Enigma, harus tunduk padaku. Itu sangat sunyi di seluruh Istana Enigma. Tidak ada yang berani membantah atau mempertanyakannya. Ras dewa pasti memiliki lebih dari satu kaisar. Kaisar dewa dunia yang melolong juga bukan kaisar terkuat dalam ras dewa. Meski begitu, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk menekan semua kaisar umat manusia dan tidak ada yang bisa melawannya. Banyak pembudidaya menundukkan kepala mereka dengan ekspresi yang hilang. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mulai hari ini, umat manusia mungkin akan kembali ke periode gelap era primordial. Ada kemungkinan besar bahwa hasil umat manusia akan lebih buruk karena perang kuno. Alangkah sombongnya. Saat itu, sebuah suara tua terdengar. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Seseorang benar-benar berani mengatakan sesuatu seperti itu melawan kekuatan yang kuat dari Kaisar Dewa Dunia melolong. Siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan itu? Bahkan Kaisar mistik dari ras manusia generasi ini mungkin tidak berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Tatapan Kaisar Dewa Dunia melolong terfokus saat dia berkata dengan dingin, siapa yang berbicara? Keluarlah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga mengguncang seluruh Heaven Expanding Mountain Range. Makhluk hidup dari 10.000 ras tidak dapat memantapkan diri dan tubuh mereka bergoyang. Retakan raksasa muncul di tanah Heaven Expanding Mountain Range, memancarkan aura yang menakutkan dan kuno. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, seekor naga surgawi raksasa menyerbu keluar dari bawah Heaven Expanding Mountain Range. Mengangkat bahunya yang panjangnya ribuan kaki, kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan debu mengepul. Naga surgawi melayang di atas Istana Enigma dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi yang gemetar yang bahkan menekan aura Kaisar Dewa Dunia melolong. Seorang kaisar dari ras naga. Ini adalah. Naga melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa naga suci yang menakutkan sedang tidur di bawah Istana Enigma. Little Fatty, Demones Ji dan yang lainnya secara alami tahu tentang itu. Kembali ketika mereka bertarung di luar Istana Enigma, naga tua ini muncul sekali. Namun, naga surgawi tampak agak tua dan telah hidup untuk waktu yang lama. Meskipun janggutnya telah memutih, matanya masih bersinar terang dengan cahaya surgawi. Kamu siapa? Kaisar Dewa Dunia melolong juga mengerutkan kening dan berteriak. Umur ras naga bahkan lebih lama dari ras dewa. Bahkan dengan pengalaman Kaisar Dewa Dunia melolong, dia tidak bisa mengenali naga tua ini. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Naga tua itu berkata perlahan, yang harus kamu ketahui adalah selama aku masih di Enigma Palace, kamu harus patuh, apalagi meratakan Enigma Palace. Meskipun nada naga tua itu tenang, kata-katanya bahkan lebih mendominasi daripada Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Hal lama, ki darahmu lemah. Berapa banyak umur yang tersisa? Kaisar Dewa Dunia melolong mencibir, izinkan saya menyarankan Anda untuk kembali dan berbaring dengan patuh. Jangan jadi orang yang sibuk. Kalau tidak, tulang lamamu akan hancur berantakan. Hehe, naga tua itu juga tertawa. Jika itu adalah Kaisar Dewa Surgawi dari ras dewa, dia mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan itu kepadaku. Nak, kamu jauh dari itu. Petik 2. Wajah Kaisar Dewa Dunia melolong menjadi gelap. Sebagai seorang kaisar, dia secara alami merasa terhina ketika seseorang menyebutnya sebagai anak kecil di depan semua orang. Hal lama, dia berkata perlahan, pikirkan kata-katamu, jangan paksa aku untuk membunuh seekor naga secara pribadi. Apakah begitu? Naga tua itu menghela nafas dengan lembut. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Sebelum kalimatnya selesai, naga tua itu mengayunkan tubuhnya yang tingginya ribuan kaki dan tiba-tiba menukik ke bawah. Aura tragis yang tak tertandingi melonjak saat bayangan besar turun dan ekspresi Kaisar Dewa Dunia melolong berubah. Dia tidak berani gegabah dan menyalurkan ki darahnya dengan tergesa-gesa. Menghentakkan kakinya di tanah, dia melompat dan menyerbu ke arah naga tua itu. Ledakan. Kaisar Dewa Dunia melolong dan lelaki tua itu bertabrakan dengan ledakan keras. Langit dan bumi bergetar. Makhluk hidup dari 10.000 ras mundur terus-menerus dari medan perang. Gempa susulan dari kekuatan yang dilepaskan oleh kedua kaisar sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup menjadi debu. Bahkan leluhur Mahayana akan kesulitan keluar hidup-hidup jika mereka terlibat secara tidak sengaja. Bang! Tepat setelah itu,
di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok menabrak tanah, menciptakan lubang besar dengan debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Dalam bentrokan langsung itu, Kaisar Dewa Dunia Melolong adalah yang dirugikan. Untuk berpikir bahwa akan ada kaisar yang begitu kuat dalam ras naga kita. Naga leluhur berkata dengan lembut, mengapa kita belum pernah mendengar tentang naga tua ini sebelumnya? Naga tua ini mungkin bahkan lebih tua dari kakekmu. Hantu berkepala merah itu merenung sejenak. Aku menduga dia ahli dari generasi yang sama dengan Kaisar Naga Chen dari ras naga kita. Naga-naga itu terkejut. Kaisar Naga Chen adalah nama kuno dan eksistensi kuat yang bahkan tidak diketahui banyak naga. Namun, banyak naga leluhur tahu bahwa Kaisar Naga Chen adalah kaisar terkuat di ras naga generasi ini. Kaisar Dewa Surgawi dari ras Dewa, Kaisar Api Gagak Emas dari ras Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka dari ras Penyihir adalah kaisar terkuat di generasi ini. Namun, Kaisar Naga Chen adalah eksistensi yang bisa melawan mereka bertiga. Bab 1629 Koeksistensi 10.000 ras. Ledakan. Lubang berbentuk manusia meledak dan Kaisar Dewa Dunia Melolong menyerang. Dia menyalurkan fenomena bloodline-nya dan menciptakan piramida raksasa, menyerang naga tua itu. Bang! Naga tua itu mengayunkan ekor naga tebalnya yang dipenuhi dengan sisik naga dan mencambuk fenomena bloodline dari Howling World God Emperor dengan keras, menghancurkannya. Kaisar Dewa Dunia Melolong bergidik dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Astaga! Cakar naga tua itu turun dan cakarnya yang tajam mengiris kekosongan beberapa kali, meraih kepala Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Cahaya surgawi bersinar di jari Kaisar Dewa Dunia Melolong dan perisai emas raksasa terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dentang. Dalam sekejap, Kaisar Dewa Dunia Melolong menyalurkan kekuatan sucinya dan memicu kekuatan perisai emas raksasa, mengirimkan cahaya suci di atas kepalanya. Cakar naga dan perisai emas raksasa bertabrakan dengan suara logam. Berdengung, berdengung. Cakar tajam naga tua itu menyapu perisai emas raksasa, meninggalkan bekas luka putih dan suara memekakkan telinga. Makhluk hidup dari 10.000 ras mengungkapkan ekspresi sedih dan mencengkeram telinga mereka pada suara itu. Saat itu, naga tua itu mengangkat kepalanya dan meraung. Mengaum. Meskipun auman naga sudah sangat tua, itu berisi kekuatan domain suara yang menakutkan yang mengguncang dunia dan bergema tanpa henti. Untungnya, makhluk hidup dari 10.000 ras menutupi telinga mereka sebelumnya. Kalau tidak, auman naga itu akan melukai banyak dari mereka. Kaisar Dewa Dunia Melolong mengerutkan kening dan merasakan sakit yang tak tertahankan di telinganya saat darah mengalir keluar. Darah surgawi di tubuhnya melonjak dan bergemuruh saat dia menekan rasa sakit dengan cepat dan menghentikan pendarahan. Membunuh. Dia memanggil pedang emas dan menebas dengan santai, melepaskan divine power yang sangat menakutkan yang menebas leher naga tua itu. Tubuh naga tua itu panjangnya ribuan kaki dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, mengingat tubuhnya yang besar, itu jelas tidak gesit. Tidak mungkin bagi naga tua untuk menghindari tebasan sepenuhnya. Naga tua itu memiliki ekspresi tenang saat mengayunkan kepala naganya sedikit. Sepasang tanduk naga di kepalanya menghalangi pedang emas. Dentang. Pedang emas itu berdiri di atas tanduk naga dan melambung tinggi bukannya memotong. Telapak tangan Kaisar Dewa Dunia Melolong robek dan darah segar menetes. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang emas dan pedang itu terbang dari tangannya. Sebuah cahaya surgawi meledak dari mata naga tua dan itu menuju ke arah Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Teknik visual. Ketika dilepaskan oleh naga tua, teknik visualnya mengandung kekuatan suci yang kuat yang merobek kekosongan dan tiba dengan seketika. Mata dewa. Wah, reaksi Kaisar Dewa Dunia Melolong sangat cepat ketika dua sinar emas menyilaukan keluar dari matanya, bertabrakan dengan teknik visual naga tua itu. Kedua teknik visual bertabrakan dan melepaskan cahaya gemerlap di udara yang menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh medan perang dan hampir menenggelamkan sosok Kaisar Dewa Dunia Melolong. Bahkan setengah dari tubuh naga tua itu bergerak melalui cahaya yang indah, samar-samar terlihat. Bang! 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 Suara dua kaisar bertabrakan bergema berulang kali dan kekosongan itu penuh dengan lubang oleh kekuatan mereka. Makhluk hidup dari 10.000 ras itu emosional. Beberapa pembudidaya bahkan mungkin tidak bisa menyaksikan pertarungan antara kaisar sepanjang hidup mereka. Bang! Tak lama, sesosok melesat keluar dari cahaya dan menabrak tanah sekali lagi, itu adalah Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Kaisar Dewa Dunia Melolong ditekan oleh naga tua Istana Enigma sekali lagi. Kali ini, pada saat Kaisar Dewa Dunia Melolong berdiri, dia sudah dalam keadaan menyedihkan, terengah-engah dan penuh luka.
Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan yang dia miliki ketika dia tiba di Istana Enigma sebelumnya, dia juga tidak memiliki keanggunan kaisar yang tiada taraf. Senior ras naga ini pasti telah memahami lebih dari satu kekuatan suci tertinggi. Hantu berkepala merah itu bergumam. Banyak naga leluhur mengangguk. Meskipun Kaisar Dewa Dunia Melolong memahami kekuatan suci tertinggi dan menjadi seorang kaisar, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar umat manusia yang memahami 3 kekuatan suci tertinggi. Jika naga tua Istana Enigma memahami 2 kekuatan suci tertinggi, kekuatan tempurnya akan setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami 4 kekuatan suci tertinggi. Saat itu, Kaisar Buddha, Kaisar Guntur dan Kaisar Pedang dari umat manusia hanya memahami 3 kekuatan suci tertinggi. Namun, Kaisar umat manusia ini luar biasa. Meskipun mereka hanya memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi, dengan banyak kartu truf mereka yang kuat, mereka mampu menekan kaisar biasa dari ras primordial. Sementara naga tua Istana Enigma sudah tua dan umurnya hampir habis, alasan mengapa naga itu bisa mengalahkan Kaisar Dewa Dunia yang Melolong adalah karena ia telah memahami kekuatan suci tertinggi tambahan. Jika naga tua Istana Enigma berada di puncaknya, itu mungkin telah membunuh Kaisar Dewa Dunia yang Melolong dalam waktu singkat. Hal lama, Kaisar Dewa Dunia Melolong memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia berkata dengan penuh kebencian, apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan penampilan 6 ras primordial kami hanya dengan kamu sendiri? Tentu saja aku tidak bisa menghentikannya. Naga tua itu berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya aku. Istana Enigma dan dunia kultivasi juga tidak pernah berpikir untuk menghentikan 6 ras primordial agar tidak muncul. Petik 2. Apa maksudmu? Kaisar Dewa Dunia Melolong bertanya. Alasan mengapa Istana Enigma mengadakan temu perlombaan 10.000 kali ini adalah karena kami ingin menegosiasikan perdamaian dengan ras primordial. Naga tua Istana Enigma berkata, mulai sekarang, 10.000 ras akan hidup berdampingan di daratan Tianhuang. Ras primordial tidak harus hidup tercela di tanah terlarang dan bisa keluar sepenuhnya. Petik 2. Namun, Anda ras primordial harus menjamin bahwa Anda tidak akan menyerang dunia budidaya ras manusia atas kemauan Anda sendiri dan membantai 10.000 ras dan pembudidaya manusia sembarangan. Jika pertempuran besar pecah, tidak ada pihak yang akan menang. Itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi makhluk hidup di daratan Tianhuang, menghasilkan sungai darah. Banyak ras akan mati sebagai hasilnya. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam perang primordial dan kuno. Bahkan ada lebih banyak ras yang layu. Kaisar Dewa Dunia Melolong terdiam. Naga tua Istana Enigma melanjutkan, jika ras primordial dan ras manusia bertarung lagi, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian. Pada saat itu, makhluk hidup lain mungkin akan bangkit di daratan Tianhuang. Pada saat itu, ras primordial dan ras manusia akan menjadi yang ditekan tanpa ampun. Petik 2. Tubuh sejati naga Phoenix dipuji secara internal. Naga tua dari Istana Enigma ini adalah orang tua yang benar-benar bijaksana dengan pandangan jauh ke depan. Dia tidak tahu kebenaran perang primordial dan dia juga tidak tahu bahwa memang ada faksi besar lain yang mendambakan daratan Tianhuang dan dapat menyerang kapan saja. Namun, dia mengantisipasi kemungkinan bahaya. Jika pertempuran ini pecah dan kedua belah pihak terluka parah, daratan dewa pasti akan menyerang dan daratan Tianhuang pasti akan diperintah oleh ras dewa. Baik itu ras primordial, manusia atau makhluk hidup dari 10.000 ras, mereka semua akan ditekan oleh ras dewa. Di bawah piramida ras dewa, jutaan pelayan dengan ekspresi kosong dan saleh berlutut di tanah. Naga tua Istana Enigma memiliki niat baik tetapi dia memilih orang yang salah. Kaisar Dewa Dunia Melolong berasal dari ras dewa. Dia ingin melihat pertempuran besar pecah antara ras manusia dan primordial sehingga kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Dengan begitu, daratan dewa akan memiliki peluang untuk menyerang. Fufu. Saat itu, sebuah suara mengejek terdengar, bagaimana ras manusia memenuhi syarat untuk menghasilkan hasil internesin melawan 6 ras primordial kita. Bab 1630 Kedatangan Kaisar. Itu tidak dikatakan oleh Kaisar Dewa Dunia Melolong, tetapi orang lain. Naga tua Istana Enigma memelototi kehampaan tidak jauh dari sana dengan ekspresi muram dan tatapan cerah. Kekosongan terbelah dan seorang pria jangkung dengan jubah Taois emas murni berjalan keluar. Rambut emasnya jatuh ke bahunya dan matanya biru, cerah seperti batu permata. Pria itu sangat tampan dan cahaya redup menyelimuti punggungnya. Hanya dengan berdiri di udara dengan tangan di belakang, semua makhluk hidup dari 10.000 ras ingin bersujud dan bersujud. Ini adalah pria yang hampir sempurna.
Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang dilepaskan oleh pria itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Dewa Dunia Melolong dan orang tua Istana Enigma tidak bisa dibandingkan. Dewa Surgawi Kaisar dari ras Dewa. Salam, Kaisar Dewa Surgawi. Banyak makhluk ras Dewa berlutut dan bersujud serempak. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Dewa Dunia Melolong berlutut dengan satu lutut. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut dan tidak bisa menahan tekanan, berlutut satu demi satu. Kakak, siapa itu? Sungguh aura yang menakutkan. Petik 2. Carefree mengirim transmisi suara dengan ekspresi ngeri, aku bahkan tidak bisa menggerakkan jariku di depan orang ini. Itu Kaisar Dewa Surgawi. Yinlan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, dia seharusnya menjadi ahli terkuat dari ras Dewa generasi ini. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan besar dia adalah ras Dewa terkuat dalam sejarah. Saya mendengar bahwa dia memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi. Petik 2. Ketika ras Dewa memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi, kekuatan tempur mereka setara dengan Kaisar umat manusia yang memahami 6 kekuatan surgawi tertinggi. Betapa tidak terbayangkan itu. Bahkan Kaisar manusia abadi saat itu hanya memahami 6 kekuatan suci tertinggi. Ini adalah keberadaan menakutkan yang setara dengan Kaisar manusia abadi. Carefree diam-diam terdiam dan bertanya dengan tergesa-gesa, kakak, di antara Kaisar terkuat dari ras Kun kita, apakah ada di antara mereka yang memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi? Tidak, Yinlan berkata, dari apa yang saya tahu, Kaisar terkuat dari ras Kun hanya memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi. Carefree bertanya dengan kecewa, tidak satu pun. Apakah kamu pikir begitu mudah untuk memahami kekuatan suci tertinggi? Yinlan berkata, sepanjang sejarah, sangat sedikit monster yang berinkarnasi seperti Kaisar Dewa Surgawi. Kamu bisa menghitungnya dengan jarimu. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak terlalu memikirkan tuanmu dan nasib umat manusia? Yinlan bertanya lagi. Mengapa? Tanya Riang. Yinlan berkata, itu karena selain Kaisar Dewa Surgawi, ada 2 kaisar menakutkan lainnya dari 6 ras primordial yang memahami 4 kekuatan suci tertinggi di generasi ini. Mereka berasal dari ras Gagak Emas, Kaisar Api Gagak Emas dan ras penyihir, Kaisar Penyihir Neraka. Kebangkitan ras primordial di generasi ini adalah tren yang tidak bisa dihentikan siapapun. Bahkan jika umat manusia melahirkan ahli tertinggi seperti Kaisar Manusia Abadi, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan ini. Krisis. Carefree khawatir dan bertanya, bukankah itu berarti bahwa setiap satu dari 3 ras primordial lebih kuat dari Kun? Balapan. Betul sekali. Yinlan berkata, itulah mengapa ras kita tidak pernah membuat pendirian untuk memihak umat manusia. Selanjutnya, pemimpin klan telah berulang kali menginstruksikan bahwa sementara kami dapat membiarkan Anda datang, Anda tidak boleh mengekspos garis keturunan dan identitas Anda. 3 kaisar teratas bersama 6 ras primordial. Carefree berkata dengan cemas, bukankah itu berarti Tuan dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali? Tentu saja mereka masih memiliki peluang, tapi itu tipis. Yinlan berkata, satu-satunya cara mereka masih bisa bertarung adalah jika 2 tubuh sejati Tuanmu dan tabu Divine Ho berhasil tumbuh. Namun, itu terlalu sulit. 6 ras primordial tidak akan memberi Tuanmu banyak waktu. Petik 2. Carefree terdiam. Yinlan melanjutkan, dengan kedatangan Kaisar Dewa Surgawi, sulit untuk mengatakan apakah Tuanmu bisa bertahan hari ini. Saya rasa Kaisar dari ras primordial lainnya harus berada di dekatnya dan akan segera muncul. Petik 2. Saudara Dewa Surgawi, untuk berpikir bahwa Anda akan tiba lebih dulu. Saat itu, kekosongan lain terbuka dan sesosok berjalan keluar. Sosok itu sangat kekar. Meskipun dia berubah menjadi manusia, dia masih memiliki wajah hijau dan taring yang sangat jelek. Kaisar Raksasa Angin Jahat, dipimpin oleh pemimpin klan raksasa, banyak raksasa berlutut di tanah dan berteriak secara emosional. Seorang kaisar dari ras raksasa telah tiba. Sesampainya di hadapan Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Raksasa Angin Jahat menangkupkan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk menyapa sambil tersenyum. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, Kaisar Raksasa Angin Jahat jelas berada di bawah Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi mengangguk sedikit kepada Kaisar Raksasa Angin Jahat. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tatapannya bergeser dan dia tersenyum lembut. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak keluar untuk menemuiku, saudara penyihir? Tiba-tiba, sesosok muncul di mana tatapan Kaisar Dewa Surgawi mendarat. Kultivator tampak hanya setengah baya dan mengenakan jubah hijau tua. Mata hijaunya yang mengerikan sangat mencolok di pipinya yang pucat.
Sepasang mata hijau yang mengerikan tampak memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Banyak pembudidaya hanya menatap sepasang mata itu sejenak sebelum tatapan mereka membeku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Di antara ras Kun, bahkan Carefree melebarkan matanya dan menatap mata kultivator ras penyihir secara naluriah. Di matanya, seolah-olah segala sesuatu dan semua makhluk hidup telah lenyap, hanya menyisakan sepasang mata hijau yang mengerikan di benaknya. Di mata Carefree, dia menyaksikan tanpa daya saat sepasang mata tertutup terus-menerus, seolah-olah akan menerobos ke dalam kesadarannya. Dia tahu ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Jangan lihat. Saat itu, teriakan lembut terdengar di telinga Carefree. Seseorang mengayunkan tubuhnya. Carefree bergidik dan menutup matanya tanpa ragu-ragu. Setelah tenang, Carefree membuka matanya sekali lagi dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat pembudidaya ras penyihir. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan liar. Penampilan single itu mengejutkan Carefree. Dalam waktu singkat itu, banyak makhluk hidup dari 10.000 ras berdiri di tempat tanpa bergerak. Meskipun mereka tidak memiliki luka di permukaan, tidak ada lagi kehidupan di tubuh mereka. Bahkan ada ahli ranah leluhur di antara mereka. Mereka semua sudah mati. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa napas. Apa yang sedang terjadi? Carefree bertanya secara naluriah dengan ekspresi pucat. Yinlan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah kaisar penyihir neraka. Makhluk hidup ini tidak tahu seberapa kuat kaisar penyihir neraka dan bahkan berani menatap matanya. Jiwa mereka ditarik olehnya dan mereka semua mati. Carefree terkejut dan merasakan rasa gentar. Jika Yinlan tidak mengingatkannya sebelumnya, dia akan direduksi menjadi mayat seperti makhluk hidup itu. Itu tidak berguna meskipun dia memiliki garis keturunan tabu. Hanya pada saat itulah Carefree benar-benar mengalami teror dari para kaisar top itu. Meskipun dia tabu, sebelum dia tumbuh lebih jauh, dia hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan mudah di mata kaisar yang kuat itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Carefree bangun setelah lolos dari malapetaka, kaisar penyihir neraka yang berada di udara sedikit mengernyit dengan kilatan hijau di matanya. Dia memandang Carefree dengan penuh arti tanpa mengatakan apa-apa. Bab 1631 Kaisar Naga Chen. Saat itu, sebelum makhluk hidup dari 10.000 ras dapat pulih dari ketakutan mengerikan dari Kaisar Penyihir Neraka, mereka merasakan panas yang tiba-tiba. Itu terlalu panas. Rasanya seolah-olah semua orang berada di tungku raksasa dan tidak bisa membebaskan diri. Suhu makhluk hidup dari 10.000 ras naik tiba-tiba dan beberapa dari mereka dengan alam kultivasi yang lebih rendah pingsan di tempat. Makhluk hidup lainnya juga basah kuyup. Selanjutnya, ini berada di dalam Istana Enigma yang diisolasi oleh banyak batasan dan formasi. Di luar Istana Enigma, api yang mengamuk sudah berkobar di Heaven Expanding Mountain Range yang luas. Gunung-gunung runtuh dan lava tak berujung menyembur keluar dari bawah tanah, seolah-olah kiamat telah tiba. Di luar Istana Enigma, itu hampir seperti dunia lava mendidih yang ingin memurnikan semua makhluk hidup. Banyak pembudidaya mendongak secara naluriah dan melihat dua matahari yang memancarkan cahaya dengan intensitas yang sama tergantung di cakrawala. Sesosok perlahan berjalan keluar dari matahari kedua dan melepaskan kekuatan kuat yang tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Surgawi dan Kaisar Penyihir Neraka yang hadir. Kaisar Api Gagak Emas telah turun. Longran memiliki ekspresi muram dan para naga juga terkejut. Tiga kaisar terkuat dari ras primordial di era saat ini telah tiba di Istana Enigma, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan, banyak naga bahkan ingin mundur. Aura yang dilepaskan oleh ketiga kaisar terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah naga leluhur, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang aura seperti itu. Banyak pembudidaya tampak putus asa. Hanya pada saat itulah mereka benar-benar mengerti mengapa kaisar umat manusia tidak muncul dan menghindari pertemuan dengan mereka. Terhadap para ahli seperti itu, kaisar ras manusia manapun akan ditindas tanpa ampun saat mereka muncul. Banyak kaisar telah berkultivasi ke alam ini dan selangkah lagi dari naik ke surga, siapa yang akan menyerahkan hidup mereka untuk apa-apa. Bahkan naga tua Istana Enigma tampak khawatir dan menghela nafas dalam hati. Atau, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa bertahan melawan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya, apalagi fakta bahwa dia sudah tua. Tidak ada solusi. Ini adalah situasi yang ditakdirkan. Fufu, kalian pasti lebih awal. Saya siap untuk menunggu dan melihat kartu truf apa lagi yang dimiliki umat manusia. Seorang pria berjubah putih berjalan perlahan. Wajahnya merona dan anggun. Dia sangat tampan dan tampak lebih anggun daripada kebanyakan pembudidaya manusia yang hadir. Namun,
Banyak ahli dari ras primordial tahu bahwa ini adalah orang yang kejam yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kaisar darah dari ras anggur darah. Hampir semua Bloodfiend dipenuhi dengan ki darah setelah mengambil bentuk manusia. Namun, tidak ada ki darah yang berasal dari kaisar darah dan dia tampak seperti seorang kultivator biasa. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin menakutkan kaisar darah. Aku juga di sini. Di sisi lain, seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Matanya jernih tetapi apa yang membuat makhluk hidup dari 10.000 ras bergidik adalah mata vertikal hitam pada glabella pria berjubah hitam. Bekas luka darah memancarkan aura destruktif dan kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar dan dunia terkejut. Kaisar mata hitam dari ras mata surgawi. Semua kaisar teratas dari 6 ras primordial telah tiba. Dalam keadaan normal, raksasa angin jahat, Kaisar darah dan mata hitam telah memahami 3 kekuatan suci tertinggi dan kekuatan tempur mereka setara dengan kaisar umat manusia dengan 5 kekuatan suci tertinggi. Ketiga kaisar itu sudah berada di puncak daratan Tianhuang dan cukup untuk menyapu semuanya dan menekan 10.000 ras. SV. Namun, karena kedatangan Dewa Surgawi, penyihir neraka, dan kaisar api gagak emas, cahaya ketiga kaisar sedikit meredup. Munculnya 6 kaisar menekan aura ras kun, naga, dan barbar sepenuhnya, apalagi para pembudidaya yang hadir. 6 kaisar mengamati sekeliling mereka. Mereka berlama-lama sejenak di lotus hijau penciptaan sebelum mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. 6 kaisar memiliki ekspresi yang tidak berubah dan tidak menyerang. Namun, ada sedikit penghinaan dan ejekan di mata mereka. 2 tubuh sejati Suzimo, lotus hijau penciptaan dan tabu naga Phoenix, memiliki potensi tak terbatas. Namun, di mata 6 kaisar, mereka sama sekali bukan ancaman. Selama mereka mau, mereka bisa membunuh 2 tubuh asli Suzimo kapan saja, 1 jari saja sudah cukup. Sederhananya, bahkan naga tua istana Enigma bukanlah apa-apa di mata 6 kaisar. Aku benar-benar sudah tua sekarang. Naga tua istana Enigma menghela nafas. Meskipun dia jauh lebih tua dari 6 kaisar, masing-masing dari mereka cukup untuk menekannya dengan mudah. Hal lama, kamu terlalu banyak ikut campur. Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin mati lebih awal, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Surgawi tiba-tiba mengulurkan jari. Jari itu melepaskan cahaya surgawi yang tak ada habisnya dan meluas dengan cepat, menekan naga tua istana Enigma seperti pilar surgawi yang menusuk. Ledakan. Naga tua istana Enigma melompat dan bertabrakan keras dengan pilar surgawi yang menusuk surga dengan ledakan keras. Jepret. Tanduk di kepala naga tua istana Enigma langsung patah. Naga tua itu bergidik dan rasa sakit yang dalam melonjak di matanya. Namun, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sepasang tanduk naga itu seperti kaki ketiga dari ras gagak emas dan ras mata surgawi dari mata surgawi, sulit bagi mereka untuk sembuh begitu mereka terputus. Mengingat usianya, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu. Terhadap dampak ini, naga tua istana Enigma tampaknya telah sangat tua. Namun, kekuatan Kaisar Dewa Surgawi tidak berhenti dan sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan, ledakan. Di bawah banyak tatapan, tubuh naga tua dari istana Enigma yang panjangnya ribuan kaki ditekan dengan keras dan dihancurkan ke tanah. Kaisar Dewa Surgawi benar-benar baru saja menggunakan 1 jari. Namun, jari itu menjepit naga tua istana Enigma ke tanah dan dia tidak bisa membebaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. 10.000 ras terdiam. Banyak pembudidaya pucat. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa Surgawi. Jika Kaisar Dewa Surgawi menamparkan, seluruh istana Enigma akan berubah menjadi reruntuhan, apalagi para pembudidaya hidup yang hadir. Batuk. Saat itu, batuk tua dan serak terdengar. Di atas istana Enigma, seorang lelaki tua di usia senjanya membungkuk dengan sapu di tangannya. Dia berjalan perlahan, tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Penampilan lelaki tua itu tiba-tiba dan makhluk hidup dari 10.000 ras belum bisa merasakan apapun. Namun, Kaisar 6 ras primordial seperti Kaisar Dewa Surgawi menyipitkan mata dan ekspresi mereka membeku. Berangkat. Pria tua itu mengangkat sapu di tangannya dan menyapu ke arah jari Kaisar Dewa Surgawi yang mempesona, berkata dengan lembut. Ledakan, ledakan. Sapuan lembut itu menyebabkan tubuh Kaisar Dewa Surgawi bergetar dan cahaya surgawi di jarinya berkedip sebelum menghilang dengan cepat. Jarinya ditarik secara naluriah juga. Senior, kamu di sini. Tubuh sejati naga Phoenix membungkuk dengan tergesa-gesa. Senior ini tidak lain adalah orang tua dari ras naga yang sedang menyapu makam di kedalaman tanah naga leluhur.
Salam, Kaisar Naga Chen. Ketika Longran dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka mengungkapkan ekspresi hormat dan menundukkan kepala mereka satu demi satu, berteriak.